Alhamdulillah di tahun ini perjuangan dari Trah Mataram itu membuahkan hasil. Terbukti di tahun ini Pengetang Hadegi Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat itu telah memutuskan hubungannya dengan Majelis Ta'lim Darul Hasimi, asuhan dari Habib Lutfi bin Yahya. Jadi jangan dikira ya, jangan dikira para pejuang dari Trah Mataram ini hanya diam koar-koar di medsos, kemudian kesana kemari. Ya tentunya karena ini kan di tahun politik, sehingga segala satunya memang ada batasan-batasannya. Tetapi langkah ini adalah langkah yang nyata. Jadi tidak perlu harus gembar-gembor, main kekerasan dan sebagainya. Terbuktikan tahun ini Balawi rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Di media sosial banyak sekali para netizen yang menanyakan tentang perkembangan dari perjuangan Trah HB, ya, perjuangan dari Hamengkubuwono Trah Mataram ini untuk melawan kedoliman dari kaum Balawi, wabil khusus dengan kerajaan yang ada di Pekalongan. Banyak yang istilahnya itu orang kanti, bagaimana sih perkembangannya begitu. Dan sekarang sudah mulai terlihat. Minggu kemarin kan ada acara Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang selama ini itu diklaim sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Diningrat. Tetapi kemarin dia pada saat Khol itu tidak menyebutkan bahwa Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Diningrat. Bahkan di sana tidak ada logo Hobo-nya. Jadi logo Hobo itu adalah logo yang ya logo keraton itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, acara hari ulang tahun Keraton Yogyakarta atau Pengetang Hadegi Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang selama ini itu pasti menggandeng Majelis Ta'lim dari Darul Hasimi, asuhan dari Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi untuk tahun ini dari pihak keraton sudah putus hubungan. Sudah move on lah, sudah move on. Jadi sudah tidak bergantung kepada Darul Hasimi lagi. Ya sebenarnya sih bukan bergantung sih, tetapi di dalam pengaruh begitu atau sihirnya. Sihirnya dari Yahudi ya. Wah, bukan, yang jelas dari pihak keraton itu sudah memutuskan tidak dijadikannya Darul Hasimi itu sebagai pakar spiritualis, pakar keagamaan. Begitu. Jadi sudah tidak menggunakan Darul Hasimi lagi. Ini tentunya kabar yang asik kan. Artinya di sini adalah Nagari Keraton Ngayogyakarta tidak lagi di dalam pengaruhnya Habib Lutfi bin Yahya. Jadi sudah diamputasi. Sebenarnya banyak sekali kok ulama-ulama yang ada di Trah Mataram, baik dari Solo ataupun dari Jogja. Bukan yang di Semarang, bukan yang di Pekalongan apalagi. Ya tentunya hal ini bisa membuktikan kepada para netizen, kepada seluruh rakyat Nusantara, wabil khusus kepada rakyat Jogja, bahwa perjuangan dari Trah Mataram ini senyap menggunakan strategi, dan tentunya hal ini membuat kerajaan Pekalongan itu berdebar-debar seperti orang yang tidak punya SIM tetapi ada raja polisi, atau berdebar-debar seperti pemuda yang sedang jatuh cinta. Aduh, dagding der. Langkah apa lagi yang akan dilakukan dan akan dimainkan oleh Trah Mataram ini? Tapi percayalah, bahwa apapun yang dilakukan oleh para Trah dari Mataram ini, tentunya endingnya itu akan membuat Balawi rungkat. Ya selain dari para Laskar Sabilillah atau pejuang-pejuang di luar sana yang mengawal tesisnya Ki Maiduddin Utsman bahwa Habib Balawi Robidoh Alawiyah itu nasabnya terputus pada Rasulullah, dan ini harus diluruskan. Jadi selama ini masyarakat Nusantara meyakini bahwa para Habib Balawi itu adalah zuriyah Rasul, sekarang sudah terputus. Habib sama dengan zuriyah Rasul, coret. Sudah begitu.
Itu Habib secara umum di Rabithah Alawiyah. Berarti ada Habib yang kasar, Habib yang halus, Habib yang dawir, Habib yang maksiat, Habib yang kurang ajar dan sebagainya. Habib yang alim pun ada. Tetapi wabil khusus untuk Habib yang NKRI, yang seperti waliullah, seperti ya Habib Lutfi maksudnya, itu pun nanti akan rungkat. Kenapa kok rungkat? Bukankah dia itu adalah seorang ulama yang menjadi panutannya orang NU? Dulu begitu. Tetapi yang namanya ulama itu tidak boleh bohong. Kalau ulama salah, Habib Lutfi salah, kita maklum, karena salah itu adalah kodratnya sebagai manusia. Tetapi kalau Habib Lutfi itu sudah melakukan banyak sekali kebohongan dengan mencuri makom, dengan mencuri nasab, tidak percaya? Coba deh makan mbahmu, kasihkan ke Pekalongan, pasti kan dibin Yahyakan. Biar tahu rasa nih. Biar menjadi muhibbin yang kafah, maka kamu harus memberikan makom keluargamu biar jadi bin Yahya. Itu yang sudah dilakukan oleh Habib Lutfi. Sehingga banyak sekali para leluhur Nusantara itu yang nama akhirnya itu adalah bin Yahya. Ya, contohnya ini ya, kalau berbicara tentang sul adab ya, Mbah Malik yang katanya gurunya itu jelas dari Mbah Malik bin Ilyas bin Tipowongso, Diponingrat, Diponegoro, HB3. Itu dicoret-coret, dijadikan Mbah Malik bin Yahya. Kemudian Mbah Ilyas ya, yang harusnya ke Tipowongso, Diponingrat, Diponegoro, HB3, itu menjadi Mbah Ilyas bin Babud. Itu namanya sul adab. Ini nyata. Kanjeng Raden Tumenggung Diningrat. Kemudian banyak sekali cari sendiri. Intinya Habib Lutfi yang selama ini kita kadang-kadang sebagai orang yang adim, orang yang seperti waliullah, bahkan diceritakan di dalam pendawiran dan pendongannya itu dia mempunyai banyak sekali karomah, bisa membelah diri, bisa menjadikan hewan liar, sakti dan sebagainya. Ternyata ya sama saja. Bahkan yang lebih nyata adalah ketika dari para Habib Balawi ini melakukan arogannya, Habib Bahar nih misalkan menentang pemerintah ya, di dalam ceramahnya provokatif. Ya, Habib Bahar adalah Habib yang keras ya, yang melawan pemerintah. Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi? Harusnya sebagai sesepuh itu ngomongin gitu, menegur Habib Bahar sebagai juniornya, atau dari bin Yahya yang lain itu kalau menebarkan provokatif ya, harusnya Habib Lutfi itu menegur. Selama ini apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi? Seolah pembiaran para klan-klan Balawi untuk mengacak-acak negeri ini. Itu yang namanya waliullah? Tidak. Apa waliullah hanya cukup dengan menjadi watim pres, kemudian di dalam ceramahnya itu cinta NKRI, mari kita cinta NKRI. Tidak cukup seperti itu. Ya, tidak cukup seperti itu. Ya, tentunya yang namanya waliullah itu tidak boleh berbohong. Dan ini tidak ada pada diri Habib Lutfi bin Yahya. Karena Habib Lutfi bin Yahya telah melakukan kebohongan kepada seluruh Nusantara. Ya, leluhur Nusantara telah banyak yang dia curi. Dan nasabnya pun dia curi. Kalau sampai nanti pribumi dengan para budak dari pribumi juga, pastinya Habib Lutfi yang akan tepuk tangan. Adu domba seperti Habib Utsman bin Yahya yang telah disetting oleh Snok Hogronya. Ya, siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.